alias membunuh keledai tua ini. Didorong masuk ke dalam sumur yang tua. Ternyata di sumur yang tua, karena sudah tua, sudah nggak ada air. Ternyata sumur tua, di bawahnya ada pasir. Ada tanah. Tidak ada air lagi. Waktu keledai tua ini jatuh ke dalam sumur tua, kehidupan keledai tua sepertinya sudah tidak ada harapan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sudah tua, pelayanan apapun yang kita lakukan sepertinya sudah sangat-sangat membosankan, melelahkan, menjenuhkan. Kita berada di dalam sumur tua seperti tidak ada harapan. Tapi keledai tua ini, dia masih bisa saat teduh. Yesaya 43 ayat 2. Dia ingat dengan ayat berkata, di waktu kamu melalui air, melalui sungai, melalui api, Tuhan akan menyertai engkau. Berarti keledai tua ini berpikir, kalau begitu Tuhan pasti menyertai dia juga di dalam sumur yang tua. Jadi waktu dia jatuh ke dalam sumur yang tua, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia terus melihat ke atas. Petani tua waktu lihat keledai tua ini heran, kok keledai tua ini nggak mati. Saudara, dengar baik-baik. Yang bikin seseorang mati adalah kalau dia nggak punya harapan lagi. Tidak adanya harapan membuat hidup kita jadi mati. Mau ada masalah sebesar apapun, sepanjang kita masih punya harapan, percayalah, selalu ada jalan yang Tuhan berikan buat kita. Ada amin? Amin. Sama seperti keledai tua, akhirnya dia tetap dengan harapan, berarti dia optimis. Petani tua kesel banget lihat, ini keledai tua kok nggak mati-mati. Dilempar tanah dari atas di sekitar pinggiran dari sumur tua. Tanah diharapkan menimbun tubuh dari keledai tua, supaya keledai tua ini tertimbun dan mati. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Keledai tua waktu menghadapi timbunan tanah yang dari atas, ini sama seperti hidup kita, sudah jatuh, ketimpa tangga, sudah punya masalah, bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Tapi karena dia baca Yesaya 43 ayat 2, makanya coba kasih tahu sebelahnya, jangan kalah sama keledai. Keledai aja, dia baca ayat ini. Ya ini ilustrasi aja. Jadi apa yang dilakukan oleh keledai tua? Waktu tanah menimpa badannya, keledai tua ini goyang-goyang. Dia menggoyangkan badannya. Tanahnya jadi jatuh ke bawah. Tanah lagi dilempar dari atas. Dia goyang-goyang lagi. Tanahnya jatuh lagi ke bawah. Lama-lama tanah-tanah yang menimpa ternyata tidak membuat mati keledai tua, tapi justru menjadikan dasar dari sumur itu makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Karena ada tanah yang jatuh ke bawah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya tanahnya makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan ternyata keledai tua bisa keluar dari sumur yang tua. Saudara tahu, masalah, persoalan, tantangan, semua masa sulit, konflik, adalah cara Tuhan membawa kita untuk keluar dari sumur yang tua, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kesimpulannya, menghadapi masalah tergantung bagaimana kita melihat. Kita mau melihat dari sisi pesimis, atau mau melihat sisi yang positif, optimis. Mau melihat dari sisi negatif, atau mau melihat dari sisi iman. Saudara, hari ini percayalah, semua masalah-masalah yang saudara hadapi adalah cara Tuhan membawa saudara untuk mengalami kemenangan ke depannya. Saya percaya semua kita di tempat ini tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Apa beda orang gagal sama apa beda orang kalah sama orang menang? Orang yang menang dan orang yang kalah sangat berbeda.
Orang yang kalah adalah orang yang gagal dan tidak mencoba lagi. Tapi orang yang menang adalah orang yang gagal tapi terus mencoba. Dan satu hari pasti menang. Amin. Jadi hari ini saya percaya apapun persoalan yang kita hadapi, kunci dari semuanya adalah kita bertekun. Kita tetap menjalani dengan sungguh-sungguh. Komsel boleh tinggal 3 orang misalnya. Tapi kita terus menjalankan dengan ketekunan. Apa yang kita tabur dengan ketekunan, pasti kita akan tuai di akhir dari semuanya. Ayat firman Tuhan bilang, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji, menarik, memberikan pengharapan. Ada ayatnya loh. Memberikan pengharapan. Jadi semua masalah yang kita hadapi membawa pengharapan. Satu kisah singkat, saudara tahu ada satu orang yang dia masuk ke dalam kamp konsentrasi di Jerman, di orang Yahudi, dia dimasukkan ke dalam camp seperti kayak gas, tempat gas beracun. Jadi dia orang Yahudi, dia dipenjara bertahun-tahun waktu pemerintahan Nazi, semua sudah mati, tapi hanya tinggal dia satu yang nggak mati. Dan akhirnya dia keluar dan dia membuat sebuah buku yang kemudian menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa jadi berkat buat seluruh orang. Saudara tahu topik bukunya apa? Dia berkata begini, bertahun-tahun saya berada di dalam camp tersebut, berada di dalam pembuangan di bawah tanah. Saya hanya bisa melihat ada cahaya yang di atas. Jadi dia cuma berkata, saya tahu ada harapan di dalamnya. Dan harapan itu yang membuat dia tetap hidup. Tapi teman-temannya mati. Karena apa? Karena nggak punya harapan lagi. Saudara, kita seringkali hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Kenapa? Kalau nggak punya harapan. Tapi ada orang yang sebenarnya mungkin sudah mati, tapi bisa jadi hidup kembali. Karena dia punya harapan dalam kehidupannya. Jadi kata yang penting, kalau ketekunan, engkau akan mendapatkan tahan uji, dan tahan uji akan mendapatkan pengharapan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Komsa Kepompong, bertekun selalu. Ya, suami istri bertekun, jalani proses kehidupan suami istri dengan tekun. Orang tua dengan anak bertekun. Orang tua didik anaknya, walaupun anaknya mungkin seringkali belum tentu sesuai dengan harapan. Jadi kita perlu bertekun dalam segala sesuatu. Nah, saya mau bahas yang kedua. Bertekun apa yang kita perlu lakukan? Saya mau ajak kita semua bertekun di dalam bersekutu. Di dalam persekutuan. Komsel itu seperti persekutuan. Apa yang membuat kita punya harapan? Di waktu kita mendengar kesaksian dari Ibu Christine tadi, misalnya, tentang kisah orang atau saudara atau tetangga yang mau bercerai. Semua ada harapan kalau punya komunitas, punya orang yang menguatkan. Kisah-kisah dalam hidup, keuangan, bisnis, pelayanan, bisa kuat kembali waktu kita mendengar bagaimana komunitas bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kata yang menarik dari kata persekutuan. Persekutuan berasal dari kata fellowship. Sering dengar kata fellowship? Kata fellowship selalu digambarkan dengan makan-makan. Dari wajah saudara sudah makan. Makan di rumah masing-masing. Kalau dulu kita ke Komsel, makan sama-sama. Tapi kali ini kita bisa yang disebut bukan sekedar makan-makan. Fellowship memang benar perlu makan-makan. Maka saudara bisa melihat Yesus kemanapun kalau pelayanan,
dia makan-makan. Dia ketemu tax collector, makan. Dia tinggal di rumah Sakius, makan. Dia ketemu sama orang-orang, dia selalu pendekatannya lewat makan. Jadi makan itu adalah memang sebuah gaya hidup orang Yahudi pada waktu itu, atau gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Tapi nggak cukup hanya makan-makan. Fellowship bukan sekedar hahaha hehe, makan-makan, ngobrol sana-sini tanpa tujuan. Yang disebut dengan persekutuan artinya adalah fellow in one ship. Fellowship. Fellowship artinya fellow in one ship. Fellow adalah kumpulan. In one ship. Dalam satu kapal. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, suami istri perlu bersekutu. Ini rata-rata sudah menikah ya. Sudah. Walaupun hadir tunggal, tapi istri ada. Jadi kalau bersekutu suami istri ada 3 jenis kita sudah belajar. Yang pertama, bersekutu secara roh. Maka kita ada namanya mesbah keluarga atau doa bersama. Atau bangun manusia spiritual. Terus bersekutu yang kedua apa? Jiwa. Jiwani. Ada suami istri atau keluarga atau kita dalam komsel secara spiritual udah bagus. Persekutuan rohnya bagus, berdoanya bagus, menyembah Tuhannya bagus. Ini yang paling utama. Tapi perlu yang kedua, yaitu persekutuan jiwani. Nah, jiwani itu ada di mana? Di pikiran, di perasaan, di keputusan, kehendak. Kita sering ngalamin konflik, baik suami istri, orang tua anak, anggota komsel, teman bisnis, karena beda cara pikir, beda perasaan, beda dari kehendak yang dimaui. Nah, ini yang sering kita konflik suami istri. Ingat baik-baik, kalau persekutuan rohnya nggak bagus, pasti nanti persekutuan jiwaninya terefek. Pikirannya beda, perasaannya mudah tersinggung, dan berbagai hal masalah muncul. Nah, yang ketiga, persekutuan tubuh. Maka hubungan yang sehat perlu ada hubungan suami istri. Tapi yang dimaksud hubungan suami istri di sini bukan hanya sekedar bicara hubungan seksual, tapi bicara hubungan keintiman yang sifatnya sentuhan suami istri. Coba suaminya sentuh istrinya dong. Waduh, kayaknya yang paling agresif Pak Beni ya. Saya menyentuh jarak jauh. Tangannya kelihatan begini karena istri di kamar. Oke. Pakai tongsis dong. Kenapa? Pakai tongsis. Iya, pakai tongsis ya. Tadi jitak sama istri. Katanya kurang ajar pakai tongsis. Kok ada yang diam-diam sih? Serius banget keliatin saya. Lihat sebelahnya dong. Ya, kayak ada yang kayaknya live, tapi kok kayak screen ya, kayak orang yang kalau lagi di shoot video, stop video tuh kelihatan ya. Kelihatannya live, tapi kok kayaknya diem terus gitu ya, heran juga. Nah, jadi ada sedikit gerakan dong, Bapak Ibu, supaya ada kehidupan. Nah, udah mulai bergerak tuh. Tapi bergeraknya jangan goyang-goyang begitu, lihat sebelahnya dong. Lihat suaminya, lihat istrinya kayak gitu. Hadirat penatua, Pak. Waduh, memang Pak Sentot luar biasa. Masuk belakangan, tapi terasa hadiratnya. Oke, jadi persekutuan ingat 3, roh, jiwa, tubuh. Jadi kita kalau sudah menikah, kita satu kumpulan, suami istri, orang tua anak di satu perahu. Satu kapal.